Oke, gini deh, gini. Aku izinin kamu rekaman di studio itu, ya, dimanapun itu, tapi aku yang nganter. Aku yang nemenin kamu di sana. Terus masalah kontrak kamu ke depan ya, nanti biar Pak Herman, pengacara keluarga kita yang ngurus. Makasih ya Mas atas pengertiannya. Ya udah kalau gitu aku ngomong sama Mama dulu. Aku minta izin sama Mama untuk biar Mama yang jagain Om, ya. Iya Mas. Mencari angin dari bumi, menerangi hati yang Kamu tahu kan alasannya apa? Karena aku nggak mau Satria itu makin marah sama kamu. Itu aja kok. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan tadi mau pulang. Kok masih ada di sini? Iya, tadi Pak Sofyan telepon aku. Katanya ada investor yang mau ketemu sama kamu. Dia udah siapin lagunya dan dia siap untuk bantu kamu promo. Jadi kamu disuruh ke kantor. Gimana ya Lang? Dengan kondisi yang seperti ini, kamu tahu kan, aku nggak akan mungkin ninggalin Ibu Widuri. Dan pastinya kalau aku izin sama Mas Satria nggak akan mungkin setuju. Iya, tapi gimana ya? Ini kesempatan langka loh buat kamu. Sayang banget kalau kamu lewatin. Aku yang minta izin sama Satria ya. Nggak usah lah, ya. Soalnya aku nggak mau kalian tuh ribut. Udah, kamu tenang aja. Aku bakalan ngalah. Nggak akan ada masalah, ya. Tapi Lang, Udah, nggak apa-apa yuk. Ya. Iya, Mama tenang aja, Ma, ya. Mentari mana? Iya sih, Mentari kemana sih? Dari tadi Mama nggak ngeliat loh. Mentari tadi katanya manggil dokter, cuman nggak tahu sampai sekarang belum nyampe. Itu anak aneh banget sih. Dia tuh seharusnya prioritasin Oma, bukan hal-hal yang lain. mencari angin dari bumi, menerangi hati yang merindu. Gimana dokter? Keadaan Mama saya baik-baik aja kan? Untuk saat ini kondisinya sudah agak stabil, tapi tetap harus dijaga ya agar kondisinya tidak anfal lagi. Ya terus gimana dok? Berarti oma saya udah bisa dipindahkan ya? Nggak perlu dirawat di ruang ICU ini lagi ya? Oh silahkan, nanti saya akan kasih tahu suster biar siapkan kamar rawat inapnya ya. Ya, terima kasih. Ya kalau begitu saya permisi ya. Iya, terima Iya kasih. dokter, makasih dokter. Satria, Iya, Oma. Ya Ma, Pak Giman mana? Pak Giman sekarang kondisi alhamdulillah udah membaik, Oma. Semalam memang udah dirawat di sini karena kepalanya kebentur agak keras, makanya dia dirawat semalam. Tapi tadi Satria udah dapat kabar dari istrinya, dia udah dijemput sama istrinya dan dia udah pulang, Oma. Benar, Pak Giman nggak apa-apa. Iya beneran udah nggak apa-apa kok, Oma. Udah dijemput sama istrinya, udah pulang kok. Iya, biaya rumah sakit dan obat-obatan kamu yang nanggung ya. Oh iya dong, itu udah pasti, Oma. Udah, Oma tenang aja ya. Masalah Pak Giman itu urusan Satria ya. iya Mama tenang aja Ma, ya. Mentari mana? Iya sih, Mentari kemana sih? Dari tadi Mama nggak ngeliat loh. Mentari tadi katanya manggil dokter, cuman nggak tahu sampai sekarang belum nyampe. Itu anak aneh banget sih. Dia tuh seharusnya prioritasin Oma, bukan hal-hal yang lain. Nggak bisa aneh aja itu anak. Udah dibilangin suruh jagain Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana kata dokter? Bu Widuri sudah membaik kan? Oh dari mana? Ini kamu datang-datang sama laki-laki ini lagi. Kamu tuh, Mentari kamu tuh bagaikan nggak bisa terpisahkan ya sama laki-laki ini. Iya. Maaf Bu, Mas. Tadi kan aku bilang mau panggil dokter. Habis panggil dokter, aku mampir dulu beli sarapan. Karena aku tahu bahwa kamu belum sarapan kan. Aku nggak mau kamu masuk angin. Nih, aku udah beliin makanan buat kamu. Kamu mesti makan ya, sama minuman segar. Ya. Mentari, kamu sendiri udah sarapan? Sudah Bu. Kurang ajar. Anak ini emang paling pintar pura-pura polos. Lo ngapain masih di sini? Mas, bisa kita ngomong empat mata, Mas? Di luar. Bentar ya, Mbak. Bentar, Mbak. Bu, semoga cepat sembuh ya, Bu. Biar Ibu bisa beraktivitas lagi.
kasih. Permisi. Ya Allah, semoga mereka nggak berkelahi lagi. Mau ngapain lagi? Gini Mas, saya disuruh Pak Sofyan buat ngajak Cahaya ke kantor. Ada investor mau dengar suara dia. Sekalian rekaman Mas. Oh, gila? Atau gimana? Hah? Oma gue lagi sakit, Mentari tuh lagi jagain oma gue, terus suruh dia nyanyi gitu. Mas ini kan calon suaminya Mas, harusnya nggak kayak gini dong Mas. Mas dukung cita-citanya Cahaya. Gue akan dukung ya, gue akan support calon istri gue. Apapun tuh gue akan dukung. Asal nggak disangkut pautnya emang, ngerti? Mas, dengerin saya. Ini nggak ada sangkut pautnya sama saya Mas. Ini demi masa depannya Cahaya Mas. Oh, lo nggak usah bahas masa depan Cahaya atau Mentari ya. Mentari, masa depannya itu gue. Sekali lagi gue ulangin, masa depan Mentari itu gue. Mas, kalau Cahaya nggak rekaman sekarang itu... Apaan? Hah? Apaan? Mau lo apaan? Hah? Lo ngancem gue? Mas! Astagfirullahaladzim, apa-apaan sih Mas? Oma sakit, sayang. Lo ngerti gak sih? Susah ngomong sama kamu Mas. Emang yang mau baik-baik sama lo siapa? Hah? Gue gak akan pernah mau baik-baik sama lo, ngerti lo? Hah? Semenjak lo muncul dalam hidup gue, depan Mentari, yang ada apa? Lo suruh Mentari untuk nyanyi-nyanyi terus. Lo liat kondisinya gak sekarang? Hah? Oma gue sakit. Elang, aku minta maaf ya. Sepertinya aku tidak bisa meneruskan kontrak kerjasama untuk nyanyi. Kamu jangan gegabah, Cahaya. Kamu denger kan apa kata Pak Sofyan? Kalau kamu ngelanggar kontrak itu, kamu bisa dituntut sama Pak Sofyan. Itu bisa berbahaya sama kamu, kamu bisa kena masalah. Aku memang salah. Aku memang bodoh. Aku nggak tahu kalau misalkan aku membatalkan kontrak itu aku bakalan didenda, Lang. Gimana, Mas Satria? Maafin aku, Mas. Seperti itu kejadiannya. Oke, gini deh, gini. Aku izinin kamu rekaman di studio itu, ya, dimanapun itu, tapi aku yang nganter. Aku yang nemenin kamu di sana. Terus masalah kontrak kamu ke depannya, nanti biar Pak Herman, pengacara keluarga kita yang ngurus. Makasih ya, Mas, atas pengertiannya. Ya udah, kalau gitu aku ngomong sama Mama dulu. Aku minta izin sama Mama untuk biar Mama yang jagain Oma, ya? Iya, Mas. Sekali lagi puas tuh. Puas. Kayaknya Satria udah mulai ada perasaan sama Cahaya.